Segala gambar sampai punya mimpi pengen jadi fashion designer. Akhirnya tuh menang juara 1. Ada masalah internal kan. Di situ akhirnya Rahma keluar. Waktu itu jadi ketua umum di himpunan. Jenis produk yang ditampilkan di Bos Kaos nih, apakah hanya PDH? Ada sih yang lain. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Ibu CEO Konveksi Bos Kaos. Annyeong. Baru itunya. Oke, kita bertemu dengan Rahmawati dan sebagai CEO di Konveksi Bos Kaos. Oke, nanti kita bakal banyak bahas mengenai konveksi, apapun itu kita bakal bahas nih di sini. Pastinya sharing-sharing dan buat teman-teman yang pengen buka usaha konveksi. Oke, Rahma, pada pertama kita kalau misal bahas pertama itu ceritain deh masa kecilnya sampai kayak dewasa sampai ke profesi, istilahnya ada gak sih cerita pas masa kecil sehingga kayak mau jadi CEO atau segala macam? Dari kecil nih. Dari kecil sampai besar gimana? Nah gitu. Nanti lama nih nggak apa-apa nih. 2 jam juga, tapi sendirian aja. Oke, saya ceritain mungkin dari SD kali ya. Boleh. Dan itu Rahma tuh sebenarnya tuh tipe orang yang suka berhayal atau bermimpi. Sama gak sih berhayal sama bermimpi? Iya, hampir mirip lah, 11, ya. 25. Suka bermimpi, terus suka coba hal-hal baru. Dan hal baru tapi baru. Dan kalau misalnya suka, itu bakal effort banget tuh di hobi tersebut. Kayak contohnya apa ya? SD itu kan zaman-zamannya waktu itu tuh K-pop. Oke. Itu Rahma pernah jadi pernah ngedance, itu suka ngedance. Ngedance. Sampai akhirnya tuh tampil di pensi sekolah. Pas SD tuh. Saking effortnya kan. Terus SMP tuh suka-sukanya gambar. Suka-sukanya gambar sampai punya mimpi pengen jadi fashion designer. Itu SMP tuh lagi suka-suka gambar baju-baju. Gambar baju sama kayak. Karena tuh belum tahu tuh ternyata fashion designer tuh harus jago ini, jago itu, nggak hanya jago gambar baju. Terus pas SMA berubah gini. SMA itu secara nggak sengaja disuruh ikutan lomba cerpen. Ikut lomba cerpen juga. Nulis gitu dan akhirnya tuh menang juara 1. Wih, keren. Pengen jadi penulis gitu kan. Iya. Effort tuh ikut buat ikut lomba nulis, terus buat karya juga di Wattpad, ada platform namanya Wattpad kan. Nah itu tuh kayak menuangkan karya-karya kita di situ. Oke. Terus pas masuk kuliah udah. Bentar, Rama aslinya saya Melawi. Masih Melawi. Kamu lupa ya saya di awal. Biar teman-teman tahu Rama aslinya dari Melawi. Melawi guys. Orang Melawi. Oke. Terus lanjut pas kuliah nih udah agak realistis nih pikirannya. Oke. Kemarin udah realistis. Desainer terus apa lagi? Dinamis lah ya kan. Dinamis. Jadi kayak kuliah nih udah mulai kayak oke, aku mau kuliah ini. Habis kuliah mau kerja ini. Waktu itu pengen ngambil matematika. Kuliahnya ambil jurusan pengennya matematika. Habis lulus mau jadi aktuaris. Waktu aktuaris tuh kayak langka banget. Ya belum ada banyak. Terus kayak gaji lah kita bicaranya waktu itu. Salary. Nah itunya tuh gede. Terus yang kedua tuh di Melawi ternyata itu kurang ini loh, apa sih? Yang ngejalankan alat-alat medis kayak CT scan, kayak gitu-gitu di Melawi itu kurang. Jadi kayak pilihan kedua mau ngambil fisika, nanti fisika mau ngambil fisika medis. Kayak gitu. Jadi tuh kayak agak realistis kan. Jadi akhirnya yang kepilih tuh ternyata di fisika Untan. Jadi akhirnya saya kuliahnya di fisika Untan. Oke. Semester 1, 2, 3 udah selesai rencana ngambil medis segala macam. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu Rahma tiba-tiba disuruh jadi kepanitiaan. Tahu lah ya kalau udah pas zaman maba gitu. Iya, kayaknya sih maba gitu disuruh kepanitiaan dan PDD. Bagian PDD. Disuruh desain itu kan Rahma nggak tahu sama sekali kan. Desain itu kan pakai software gitu kan, Photoshop segala macam itu nggak tahu sama sekali. Akhirnya karena tadi Rahma juga suka coba hal baru, akhirnya nekat. Itu nekat ketemu senior. Minta ajarin desain segala macam dan akhirnya sampai punya skill desain sampai sekarang. Dan itu ternyata berguna juga ternyata skill itu. Jadi
Rahma udah jago desain segala macam, semester berapa gitu Rahma lupa, itu kayak diajak join bisnis sama ada salah satu orang dia join bisnis kayak waktu itu percetakan kalau nggak salah, percetakan. Jadi kayak hampir mirip ya sama ini. Iya, hampir mirip. Buat undangan gitu loh. Jadi Rahma yang ngedesain, nanti nyetak sendiri kayak gitu. Jadi, nah mulai bisnis tuh dari situ. Bisnis sendiri ternyata. Dari mulai cetak undangan. Terus Rahma mikir kayak, oh kayaknya lebih enak ya kalau kerja tuh sendiri gitu. Maksudnya nggak terikat sama pemerintahan, nggak terikat sama ini. Karena waktunya fleksibel. Terus, kayaknya Rahma pengen jadi pengusaha aja deh. Kayak gitu. Itu udah berubah lagi tuh. Akhirnya udah berjalan berapa tahun ya, setahun kah atau berapa lama gitu, ada masalah internal kan di situ. Akhirnya Rahma keluar. Nah Rahma keluar terus Rahma tuh waktu itu jadi ketua umum di himpunan. Nah Rahma tuh ketemu salah satu ini, jadi tuh sebelum Rahma megang Bos Kaos ini ada nih orang yang megang duluan nih. Komisaris Dayasi adalah beliau itu. Nah beliau tuh nawarin kerja sama Rahma. Jadi Rahma itu partnershipnya. Terus habis itu partnership, terus koordinasi bagus segala macam. Pas lama lengser akhirnya Rahma ditarik lah untuk mengelola Bos Kaos seperti ini. Berarti memang ada sebelumnya juga dari komisaris yang memang yang duluan sebelum Rahma jadi yang mengolah secara keseluruhannya sih. Nah dan ini udah dijelasin. Ini ada nggak sih pikiran buat tadi kan pengen dari scan atau dalam seperjalanan ini kan masih fokusnya di konveksi nih. Ada nggak pikiran ke situ lagi? Ada. Saya pengen jadi desainer. Maksudnya ke fisika maksudnya? Enggak. Tapi yang pas SMP tuh kayak pengen jadi desainer. Desainer. Yang sekarang kan tentang konveksi kan? Ya masih satu jalur lah. Sekarang saya lagi kursus jahit guys. Ini saya belajar gitu. Berarti sekarang lagi kursus jahit menjadi desainer. Mudah-mudahan capek di desainer. Terima kasih. Desainer. Amin. Tadi udah dijelasin. Sebelumnya itu juga bukan dari, maksudnya sebelum itu kan ada sebelum Rahma tuh yang komisaris, ya kan? Nah, ini kita balik lagi ke Bos Kaos. Nah, ke konveksi. Kapan sih awal mulanya konveksi Bos Kaos ini berdiri? Awal mulanya kalau sebelumnya tuh namanya belum pakai Bos Kaos sih. Pakai perusahaan CV di asingnya. Itu si komisarisnya yang megang waktu itu, saya lupa sih, mungkin tahun 2019. Pas dia jadi beliau kuliah. Terus pas Bos Kaos ini pas Rahma mulai disuruh mengelola, mungkin sekitar tahun 2022 ya. 2022 ini. Itu mulai kayak kan waktu itu Rahma kayak ngasih saran kan, gimana kalau kita buka percetakan aja, karena percetakan juga, karena sekarang kan mahasiswa kan juga butuh percetakan gitu kan. Akhirnya yaudah, jadi Bos Kaos seperti anak mie, kita konveksi dan percetakan. Berarti dua hal itu digabung gitu dalam satu perusahaan gitu, Bos Kaos. Nah juga ini kan memang awalnya kan visi setiap perusahaan, ya kan, setiap apapun pasti ada punya tujuan yang selesai. Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman istilahnya buka usaha tuh bukan tok-tokan gitu juga. Istilahnya apa sih visi dari kalian tuh mau buka istilahnya Bos Kaos nih supaya semakin grow dan segala macam? Jelasannya ya. Visi Bos Kaos tuh sebenarnya simple sih. Dia tuh kami tuh pengen bermanfaat untuk orang-orang sekitar, dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman perlukan, kayak contohnya PDH, segala macam. Terus juga kami tuh pengen bermanfaat kalau misalnya nih Bos Kaos nanti grow up udah besar gitu kan, kami tuh pengen nih ajak teman-teman mahasiswa atau alumni anak organisasi untuk join ke perusahaan kami. Itu kami kayak gitulah, bermanfaat lah untuk semuanya. Bisa narik kalian dari mahasiswa juga, karena juga mahasiswa masih bingung nih selesai kuliah mau ngapain. Karena kami juga timnya tuh rata-rata anak organisasi. Dari anak organisasi. Rata-rata. Berarti dari anak organisasi ditarik lah masuk ke Bos Kaos. Betul banget. Memang kayak visi yang tadi yang disampaikan sama Rahma tadi bermanfaat ya, pastinya dalam skala mahasiswa dulu. Nah, mau bahas nih Bos Kaos nih kan
tadi yang disampaikan sama Rahma, bahwasannya tadi PDH dan segala macam. Nah, jenis produk yang ditampilkan di Bos Kaos nih, apakah hanya PDH atau soalnya di show up di Bos Kaos itu hanya PDH dan segala macam, yang banyak sama organisasi juga kan. Nah, apakah jenis lainnya hanya itu? Apakah ada yang lain? Ada sih yang lain. Kami kan ada 2 tuh, konveksi sama percetakan. Ya. Untuk konveksi memang main produknya itu PDH. Nah, untuk produk sampingannya itu ada kaos, ada topi, ada lanyard, pokok kebutuhan mahasiswa. Terus untuk percetakannya main produknya itu ada banner. Terus sisanya tuh banyak sih perintilan percetakan kayak ganci, terus apa ya percetakannya, spanduk tadi ya, terus apa ya? Harian. Ya, belajar. Pokok kalau nggak ada sih, apa lu mau kami ada. Lagi palu gak ada. Ya sih, apa lu mau kami ada gitu. Oke, berarti apapun yang kayak kebutuhan ya, pasti kan kebutuhan dari mahasiswa kan beda-beda nih, lanyard dan segala macam. Nah, pasti udah disediakan dari Bos Kaos. Oke, dia kasih sting dikit nih. Nah, ini denger ini juga lumayan viral di Pontianak. Betul. Bos, ini ada di banyak media sosial dan pastinya media sosial yang memberitakan bahwasanya ada Bos Kaos itu mengkampanye, istilahnya boykot dan segala macam. Nah, ini banyak nih perspektif apa yang baik aja udah. Nama kan netizen kan ada plus minus dan segala macam yang baik dan juga jelek. Nah, ini boleh nih sedikit nih jelasin nih hanya bertanya baik. Dikasih mini ya. Boleh. Nah, langsung ya aja. Iya. Sebenarnya tuh agak kaget sih kemarin ya kalau masalah viralnya. Kemarin kan di salah satu akun Instagram berita di Pontianak. Sebenarnya agak kaget karena dikirimin tim kan di grup WhatsApp, "Woi viral woi," katanya kan. Terus lihat gara-gara ini. Terus buka komennya, ternyata alhamdulillah pas buka komen tuh ternyata banyak netizen atau orang-orang yang masih aware tentang Palestina kayak gitu. Bener. Dan untuk masalah sepatu ya. Yang ke spotlight tuh sepatu tuh. Nah, sepatu itu mengklarifikasi bahwa sepatu itu sebenarnya bukan merek yang dimaksud. Memang modelnya sama, tapi itu asli lokal. Kami produksinya waktu itu di Bandung kalau nggak salah. Oke, berarti yang dibilang Valentine itu kan yang merek itu tuh. Nah, berarti bukan tuh. Bukan. Jadi klarifikasi nih guys, bahwasanya itu bukan merek. Tapi itu loh, tapi kami juga beruntung banget itu nge-up atau viral karena apa ya? Orang-orang tuh lebih aware gitu kan tentang Palestina, jadi ngajak boykot itu tersuarakan kayak gitu. Iya benar, kayak kita biarpun secara finansial bantu dari semangat mereka dan segala macam. Oke, dan jadi tadi yang disampaikan sama Rahmat tadi itu sebenarnya yang di spotlight tentang sepatu tuh, padahal sebenarnya bukan. Jadi itu guys yang sebenarnya. Apa tujuannya Rama? Tujuannya dari Bos Kaos mau ngadain itu tuh? Tujuannya tentunya ingin mengajak teman-teman semuanya yang ada di dunia ini, ingin ngajak lah untuk berhenti membeli, kan mereka berhenti membeli produk-produk yang terafiliasi ke penjajah Zionis yang ada di Palestina. Karena sampai sekarang tuh saudara-saudara kita di sana itu masih dibantai sama. Oke. Semoga yang di Rafah dan segala macam Palestina permasalahan sudah selesai ya, dan juga kita baik. Amin. Oke, Rama balik lagi ke Bos Kaos. Di bagian ini tadi udah aku tanya juga mengenai dan dari kisah Rahmah juga udah pernah nih jalanin konveksi dan segala macam, dan pernah jatuh bangun juga, dan juga ini permasalahan dari internal dan segala macam. Nah, tapi saya mau bagian ini. Tadi kan ada jenis produk. Ya, belum ke situ loh. Nanti lo dulu. Nah, jenis produk nih. Nah, jenis produk ini kan ada PDA dan buku segala macam kan, konveksi apapun. Ada nggak sih salah satu jenis layanan yang bisa bilang kayak produk dari Bos Kaos yang bisa dibilang tingkat PDA kan lebih tinggi, maksudnya penjualan misalnya ya kan, dan yang untuk yang kayak contoh konveksi lanyard lebih rendah.
Contohnya kayak gitu. Nah dari Rahma sendiri, gimana melihat situasi seperti itu? Apakah dengan cara gimana untuk supaya penjualannya tetap sama? Oh, oke. Kalau dari kami sendiri, kami kan tadi Rahma udah jelasin ada main product sama si produk yang sampingan itulah ya. Nah kami memang itu memprioritaskan main produk kami. Walaupun memang sampingan itu tingkat penjualannya lebih rendah atau segala macam, kami memang ya udah nggak apa-apa gitu. Asalkan main produk kami tuh stabil. Nah setiap 3 bulan sekali atau setiap catur bulan itu kan kami ada buat kayak marketing plan kan. Di situ memang kami udah siapkan nih, bulan ini kita bakal naikkan produk ini, bulan depan bakal naikkan produk ini. Jadi emang udah ada rencana-rencana yang memang produk yang kami highlight itu tuh apa gitu. Jadi selain produk itu ya memang kalau misalnya penjualannya gak stabil, itu gak masalah sih, karena kami memang utamakan yang main produk kami. Berarti memang misalnya memang nggak laku istilahnya, ya udah nggak apa-apa. Berarti yang main produknya yang dinaikkan tetap lagi, kita stabilkan gitu. Oke, ini edukasi nih buat teman-teman nih, kalau misalnya di konveksi buka apapun lah ya kan, ini kan bukan hanya di konveksi kan, hal-hal kayak gitu. Oke, ini kan juga di Bos Kaos juga aku tahu bahwa informasi ada nggak bisa di mulutnya. Ada 38 organisasi yang melakukan kerjasama dengan Bos Kaos. Nah, ini sebenarnya mau tanya ini gimana dari teknik marketing istilahnya lah itu kan, buat istilahnya organisasi itu bisa trust gitu sama Bos Kaos, sampai 38 organisasi yang mempercayakan ke Bos Kaos untuk kerjasama. Apa gitu ramuannya atau apa gitu? Itu kami lebih pelayanan atau service. Nah, jadi kami itu memang buat kita tuh sebagai win-win solution teman-teman mahasiswa. Dan kami pun nggak hanya menganggap kalau kita tuh hanya penjual pembeli gitu loh, tapi kita tuh hadir sebagai solution, kita hadir sebagai best friend gitu. Jadi akhirnya pun nanti sebenarnya ya marketing yang lebih kuat tuh dari mulut-mulut mereka. Iya, teman-teman. Iya, jadi kalau mereka yang udah memang nyaman sama Bos Kaos, mereka tuh pasti bakal bilang ke organisasi lainnya, di Bos Kaos tuh enak lah gini banyak benefitnya segala macam. Jadi memang marketing yang paling pengaruh lah, pengaruh tuh mulut to mulut, mulut to mulut. Jadi kita ngasih trust atau service ke mereka, dan mereka bakal itu tuh nyebar. Oke, sampai sekarang udah 38. Keren. Di UMP sama Untan. Oh, bukan hanya di Untan ya? Iya, di UMP udah mulai kita coba. Nanti kalau bisa Kalbar ya. Oke, Rahma. Nah, terus ini kan juga masalah tentang tadi yang disampaikan tadi sebelumnya itu ngantuk deh nih. Yang bermasalah internal dari histori dari Rahma juga. Ini kan gimana sih buat usaha konveksi itu tetap scale up. Maksudnya scale up juga kan bukan permasalahan penjual yang lebih berkembang dari segala macam, dari SDM-nya, dari keuangannya, agar scale up atau dari segala macam. Dari Rahma tuh gimana sih nerapinnya di Bos Kaos tuh? Pertama kami tuh pasti tadi yang udah dibahas punya tujuan kan. Kita punya tujuan nih, jadi satu tim ini tujuannya ini sama gitu. Jadi gak ada yang kayak pecah-pecah kayak gitu. Benar. Terus yang kedua tentunya kita gunakan kompetitor untuk belajar kayak gitu. Jadi kita tuh nggak menganggap kompetitor itu saing atau musuh, tapi kita sebagai justru kayak kita belajar dari mereka tuh gini loh caranya, atau gini loh trik marketingnya kayak gitu. Terus yang ketiga juga kita harus punya super team. Nah di tim saya itu alhamdulillahnya mereka ini punya passionnya masing-masing. Ada yang jago ngedit, ada yang jago desain, ada yang jago negosiasi. Dan kami pun terus belajar nih, terus ningkatkan pengetahuan kita tentang marketing. Kadang ada kelas ini kita ikutin, ada kelas itu kita ikutin gitu. Jadi kita terus mengupgrade skill kita, pengetahuan kita. Terus kita juga buat plan ke depannya ini gimana, gini gitu sih. Oke, berarti memang istilahnya ATM tuh, tapi ya enggak niru gitu. Ya memang kayak dari SDM-nya ataupun dari tingkat penjualannya memang
harus sering belajar dan segala macam. Oke, Rama, itu bagian ke ini ada sesi games. Nah, Apa tuh? biasa aja. Boleh minum dulu nggak? Oh, boleh. Astagfirullah, lupa tadi tahu. Minum. Bos gas. Oh iya. Dia kalau bisa nih bos kaos nih. Ayo bos gas. Kayaknya ini tuh suara kan udah guys. Bener. Oke, gini ada games nih Rama. Jadi Rama nanti pilih. Udah di vote sama tim. Nah, Ini apa nih konsepnya gimana? jadi konsepnya cuman dipilih nih Rama pilih salah satu dari ini terus dibacain questionnya atau pertanyaannya. Terus gimana pendapat Rama mengenai hal ini? Oh my god. Takut. Boleh nggak? Boleh nggak pilih? Boleh dong. Sekarang. Saya mau yang ini. Oke, yang ini ambil dong. Oh ya, jawab guys. Buka ya. Oke, pertanyaannya. Oh, bener. Perlukah kita keluar dari zona nyaman? Oke. Jawab dong. Kalau menurut Rahma perlu banget. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita terus-menerus di zona nyaman tuh justru bahaya loh. Karena kita tuh bakal berhenti bertumbuh gitu. Kita terlalu nyaman di zona kita sendiri. Kayak contohnya nih, Rahma bisa seperti ini sekarang tuh karena menerapkan keluar dari zona nyaman. Jadi pas pas kuliah tuh Rahma tuh percaya nggak kalau Rahma tuh introvert? Mungkin. Oke. Jadi kayak semua itu kayak Rahma tuh pendiam. Rahma tuh pendiam. Terus kayak nggak berani ngomong di depan umum. Terus akhirnya tiba-tiba entah kenapa Rahma tuh ditunjuk menjadi ketua umum di himpunan. Bayangin kan ketua umum kan harus kayak bersosialisasinya tinggi. Harus ngomong ke dekan, ke dosen, mengungkapkan apa sih aspirasi. Yes. Dan itu Rahma kayak oh ya udah kita harus keluar dari zona nyaman. Akhirnya Rahma beranikan diri jadi ketua umum dan banyak belajar memang di situ kayak belajar ngomong di depan umum, belajar negosiasi, belajar gini-gini. Dan itu membantu banget. Makanya Rahma bisa sampai sekarang di sini. Oke, berarti memang kayak yang kesadaran diri ya kan, kayak memang kayak aku nggak bisa gini terus-terusan gitu. Benar. Betul dong. Oke, terima kasih. Iya, bos semuanya. Saja. Semuanya nggak cukup waktunya gitu. Oke. Di terakhir nih, pesan buat teman-teman yang apa ya istilahnya yang mau apapun buka usaha mungkin konveksi ataupun clothingan ataupun kuliner dan segala macam. Nah, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang istilahnya tadi kan Rama jelasin dari segi konveksinya, ya kan? Maksudnya dari diri Rama bisa kayak sampai sekarang maksudnya sustain buat sama usahanya tuh gimana? Nah, boleh. Silakan. Tadi ya. Dengar saja ngomong apa. Nah, nggak harus itu ke acara. Iya. Gimana pesan buat teman-teman lah istilahnya? Oke. Pesan buat teman-teman di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalau kalian misalnya nih, kalian mau terjun ke dunia bisnis, niatkan yang gede. Karena niat itu perlu guys. Karena saya dulu juga modal niat, terus dapat closingan, terus nggak ada modalnya. Terus akhirnya saya pinjam sama komisaris. Dan jadi intinya buat teman-teman jangan pernah takut mencoba. Bingung nih mau coba mana-mana, coba aja dulu lah yang bisa kalian coba gitu kan. Terus karena di situ kita bakal belajar dari kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya kita nunggu bener ya kapan? Berani banget. Sip. Terima kasih Rama, Ibu CEO dari Bos Kaos. Dan kalau misal teman-teman mau pesan gimana? Di sini guys, di Bos Kaos aja. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa cari pilihan atau kaos, di Bos Kaos aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.